Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kembali kita boleh berjumpa, Saudara, dalam Evening Family Altar. Saya bersyukur karena inilah kebaikan Tuhan bagi kita, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia berikan kita kesempatan untuk sama-sama kita beribadah. Mari Saudara gunakan kesempatan ini dengan baik. Kita mau siapkan hati dengan sepenuh-penuhnya untuk kita beribadah kepada Dia. Mari kita mau berdoa, Saudara. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami datang dan kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Malam ini kembali Tuhan kasih kami waktu, kasih kami kesempatan untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Hadirlah dalam ibadah ini, Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Urapi kami semua Tuhan, jamah kami, kuasa-Mu menguasai kami, sehingga saat ini segenap keberadaan kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami buka hati kami, isilah kami dengan kebenaran-Mu. Kami buka seluruh hidup kami Tuhan bagimu, dan kami mau mempersembahkan hidup ini bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan-Mu. Mari Tuhan beracara bagi kami. Segala pujian bagi Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara, mari kita mau puji Dia. Dia Allah yang layak menerima segala pujian. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya, Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari katakan Kau Allah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan.
terima puja tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saudara katakan, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan, besar, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
dahsyat dan mulia, Engkau mulia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau mulia Tuhan, Engkau besar, Engkau agung, Engkau hebat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak dipuji Tuhan. Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang layak mendapatkan pujian. Engkau layak Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Ajar kami Tuhan menyembah-Mu dengan benar. Ajar kami Bapa mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Oh Yesus, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Kami memuji kebesaran, ajar Tuhan
Sungguh Engkau mulia Tuhan. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Engkau di atas segalanya Tuhan. Engkaulah pencipta segala sesuatu. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Tidak ada Allah sebelum Engkau dan tidak akan pernah ada Allah sesudah Engkau. Engkaulah Allah satu-satunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dapat menyembah-Mu pada saat ini dengan segala keberadaan yang ada pada kami. Tuhan, Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah saat ini kepada kami lewat kebenaran firman yang akan sama-sama kami pelajari. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, bukakan kepada kami kebenaran itu Tuhan. Biarlah kami mengerti seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikannya dengan baik, mudah dipahami, dimengerti oleh umat-Mu, dan boleh membawa umat-Mu untuk semakin mengasihi Tuhan. Bahwa sungguh Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang layak mendapatkan semua pujian, keagungan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan setelah kita memuji dan menyembah Dia. Saudara, sebagaimana saya katakan minggu lalu, bahwa hari ini saya ingin menyampaikan, saudara, masih seputar masalah Tritunggal. Tetapi saudara, saya akan coba menyampaikan ada beberapa pandangan-pandangan yang keliru, yang salah gitu saudara, tentang Allah Tritunggal ini. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk membaca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara, firman Tuhan berbunyi begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia kamu telah dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa saudara, kita perlu hati-hati. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya perlu waspada, perlu kehati-hatian. Jadi kita perlu punya filter, punya saringan. Ada begitu banyak ajaran-ajaran saudara yang berseliweran, yang beredar, yang sangat mudah bisa kita lihat saudara dengan adanya media sosial ini. Nah, itu sebabnya kita diingatkan di sini saudara supaya menguji, dibilang menguji setiap roh itu. Jadi saudara, kita jangan jadi seperti anak kecil yang dikasih apapun langsung dimakan saja gitu. Pokoknya dikasih apa dipegang langsung makan, langsung makan. Salah saudara. Mending kalau yang ngasih itu adalah, yang diberi itu sesuatu yang baik gitu kan. Tapi kalau andai kata itu racun saudara, berbahaya, mematikan, kan sangat berbahaya. Nah, jadi kita perlu memiliki kewaspadaan. Kita perlu menguji segala sesuatunya. Memang saudara ini tidak mudah, tetapi saya mau katakan sama saudara, bagaimana caranya kita menguji untuk kita mengetahui mana yang palsu
Saya kira saudara, yang utama itu bukan mempelajari masalah yang palsunya. Tapi yang utamanya saudara belajar baik-baik, baca baik-baik Alkitab itu. Ketika kita mempelajari yang benar, yang palsu itu gampang saudara untuk kita katakan, oh ini nggak benar gitu. Nah jadi saudara-saudara, disinilah kita perlunya belajar. Ya itu sebabnya dari sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya coba mengubah Eva ini bukan hanya sekedar menyampaikan sebuah renungan, tapi saya isi dengan pengajaran-pengajaran saudara yang sifatnya itu belajar. Membawa kita kepada sebuah pemahaman, pengertian yang benar tentang Allah itu. Nah jadi saudara-saudara, hari ini saya mau ajak kembali saudara untuk melihat tentang Allah Tritunggal. Nah saudara-saudara, sayangnya saya tidak bisa menampilkan saudara tampilan slide-nya. Padahal saya sudah buat. Dari tadi saya coba kutak-katik tapi nggak bisa juga. Nggak apa-apa lah ya, saudara dengar saja. Yang penting saudara dengar baik-baik, ya jangan sambil lalu. Sebab kalau saudara sambil lalu, saya khawatir saudara salah nih. Nggak dengar ujungnya, nggak dengar awalnya, cuma dengar ujungnya. Jadi nanti kita jadi salah gitu ya. Jadi saya harap saudara perhatikan baik-baik. Saudara, kita sudah belajar bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa. Allah yang esa itu adalah Allah Tritunggal. Jadi ada satu hakikatnya, tapi pribadinya ada 3. Pribadinya dapat dibedakan. Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan juga Bapa. Itu pribadinya berbeda. Tapi hakikatnya, esensinya satu. Ya. Mereka Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Tapi Allah, Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Nah jadi Tritunggal itu rumusannya saudara, Allah yang esa itu adalah Allah Tritunggal. Satu hakikat, 3 pribadi yang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Ya saudara, tanamkan itu baik-baik. Bapak Ibu saudara sekalian, memang kalau kita belajar baca Alkitab seperti saya katakan di awal, tidak ada saudara kata Tritunggal di dalam Alkitab. Apalagi Trinitas, tidak ada. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita tidak akan menemukan ada kata Tritunggal. Allah itu Allah Tritunggal, tidak ada kata itu. Tetapi yang tidak tertulis seperti itu, gitu saudara, bukan berarti tidak ada. Saudara, sekalipun Alkitab tidak menulis tulisan Tritunggal, tapi dari semua pemaparan yang ada menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar Allah yang bersifat Tritunggal. Ya, waktu lalu kan saya sempat singgung juga, saya bilang kekristenan mengakui monoteisme, Allah yang satu, yang esa. Jadi Allah orang Kristen itu cuma satu, itu monoteisme, satu Allah. Kita percaya itu. Tapi kata monoteisme pun tidak ada di dalam Alkitab, gitu. Nggak ada, saudara nggak akan temui ada kata monoteisme gitu, nggak ada ya. Nah jadi saudara-saudara, begitu juga dengan doktrin Tritunggal ini. Nah kenapa kita perlu mempelajari ini? Kenapa saudara dan saya perlu mengerti tentang doktrin Tritunggal ini? Kenapa doktrin Tritunggal ini kok perlu dipelajari, dirumuskan, disusun dengan kalimat-kalimat paling tidak supaya ya dipahami begitu saudara. Walaupun tidak sempurna 100%. Kenapa? Saudara, ada 3 alasan. Alasan yang pertama, terjadinya kesimpang siuran pengertian tentang pribadi Allah. Oh, yang satu bilang Allah begini, yang satu bilang Allah begitu. Jadi terjadi simpang siur, saudara. Terjadi pendapat, oh Yesus itu ini, Yesus itu ini. Jadi karena kesimpang siuran ini, maka perlu ada sebuah perumusan sederhana, perlu adanya sebuah perumusan yang mendalam gitu saudara, tentang Allah ini. Kalau tidak kan nanti saudara masing-masing dengan pendapatnya sendiri, itu pasti keliru gitu. Nah saudara, alasan yang kedua kenapa doktrin tentang Allah Tritunggal ini perlu dirumuskan dengan baik, karena timbulnya ajaran sesat. Ingat baik-baik nih saudara, timbulnya ajaran sesat. Saudara, ada banyak ajaran-ajaran yang keliru, yang kedengarannya betul tapi salah, yang kedengarannya baik tapi sebetulnya tidak baik, kedengarannya lurus, kelihatan lurus tapi sesat gitu saudara. Nah ada begitu banyak saudara.
Nah, itu sebabnya kita perlu merumuskan, mempelajari tentang Allah ini, terutama tentang Allah Tritunggal. Nah, tentu di samping dua hal itu ada hal lain lagi, yaitu yang ketiga, adanya kebutuhan untuk kita mendalami kebenaran tentang Allah Tritunggal, gitu saudara. Jadi perlu dipelajari lebih dalam. Saudara-saudara, memang Tertullianus ini seorang bapak gereja, dialah yang pertama kali mencetuskan menggunakan istilah Tritunggal, gitu. Saudara-saudara, lalu pada tahun 325 Masehi, saudara, konsili gereja, ya, rapat begitu saudara, yang diadakan di kota Nisea, menetapkan doktrin Tritunggal itu adalah ajaran yang diimani, yang dipegang, yang dipercaya oleh gereja. Jadi saudara-saudara, lalu dibuatlah sebuah rumusan. Apa rumusannya? Allah itu esa, namun memiliki 3 pribadi yang setara dan sehakikat. Nah, saudara, sekali lagi saya mau katakan. Jadi pada tahun 325, saudara, tahun 325 Masehi itu ada sebuah rapat yang seringkali disebut dengan konsili, ya. Itu diadakan di kota Nisea. Pada rapat itu, saudara, mereka menetapkan tentang doktrin Tritunggal ini sebagai doktrin yang diimani, dipercayai oleh gereja. Apa perumusannya itu? Bunyinya begini: Allah itu esa, namun memiliki 3 pribadi yang setara dan sehakikat. Nah, jadi saudara, ini bukan sebuah rapat yang memutuskan jadi apa ya, oh Yesus jadi Allah begitu kan, bukan saudara ya. Tetapi ini merumuskan yang sudah ada kan. Alkitab sudah paparkan dengan jelas, lalu dibuatlah secara sistematis gitu saudara ya. Pemahaman itu supaya lebih mudah dimengerti. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bilang tadi kita perlu waspada karena ada begitu banyak penyesatan. Sebagaimana saya katakan minggu lalu, hari ini kita akan coba melihat ada bermacam-macam pandangan yang salah, saudara, tentang Allah Tritunggal. Saya akan kasih contoh kepada saudara beberapa pandangan. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah pendapat atau pandangan dari kelompok yang menyebut dirinya adalah saksi Yehova. Pasti saudara pernah dengarlah kata ini ya. Saudara, mereka berkata, mereka beranggapan mereka ini adalah bagian dari kekristenan. Ya, padahal kalau saya pribadi beranggapan tidak pantas atau tidak pas kalau mereka menyebut diri sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena ajaran mereka berbeda dengan ajaran yang inti dalam kekristenan. Nah, saudara-saudara, saksi Yehova ketika mereka melihat tentang Allah Tritunggal, ajarannya sangat berbeda. Ya. Apa ajaran yang dikatakan oleh saksi Yehova? Mereka berkata, saudara, bahwa hanya ada satu Allah. Sampai di situ betul tuh saudara ya. Hanya ada satu Allah, yaitu Yehova, kata mereka ya. Jadi hanya ada satu Allah, yaitu Yehova. Dan mereka tidak mempercayai tentang ketritunggalan Allah. Jadi nggak ada Tritunggal itu. Jadi yang ada itu pokoknya satu Allah itu, yaitu Yehova. Ya. Bahkan mereka bilang ajaran Tritunggal ini ajaran yang bersumber dari bangsa kafir yang punya macam-macam Allah, banyak Allah gitu. Jadi dibilang orang-orang yang mempercayai Allah Tritunggal ini mengambil tuh model dari orang-orang kafir. Mereka bilang justru ini sumbernya itu yang memunculkan, yang menciptakan ajaran Tritunggal itu adalah setan menurut orang-orang saksi Yehova. Ya, jadi mereka nggak percaya, saudara. Ya. Lalu saudara, yang kedua, ajaran saksi Yehova tentang Yesus. Ya. Tentang Yesus Kristus, dia bilang begini, Yesus itu adalah ciptaan Allah. Nah, dengar baik-baik nih saudara. Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah, oleh Yehova itu menurut mereka adalah Yesus itu.
Dan saudara-saudara, kapan diciptakan ya? Pokoknya yang pertama nggak tahu lah, itu masih dalam kekekalan lah, kira-kira begitu pandangan mereka, saudara. Jadi saudara, mereka beranggapan Yesus hanyalah Allah atau ilah-ilah kecil yang ada di bawah daripada Yehova. Nah, saudara-saudara, lalu dia bilang begini, Yesus itu dulu waktu setelah diciptakan, sebelum dia datang ke dalam dunia, namanya itu adalah Mikael, atau sering juga mereka sebut Logos ya, atau firman ya. Saudara, itu sebelum dia datang ke dalam dunia. Tapi pada waktu dia datang ke dalam dunia, dia melawat dunia ini, lahir di dunia ini, dia dikasih nama Yesus. Saudara-saudara, itu sebabnya mereka berkata Yesus itu bukan Allah. Ya. Jadi bukan Allah Yesus itu. Kalau kita berdoa kepada Yesus, minta pertolongan Yesus, kalau kita menyembah Yesus, saudara-saudara, itu adalah perbuatan yang salah. Kata mereka, jangan salah nih saudara ya, makanya saya bilang dengar baik-baik. Jadi saudara, mereka tidak setuju kalau dikatakan kita berdoa menyembah Tuhan Yesus. Oh, nggak benar itu. Kita hanya boleh menyembah, hanya harus menyembah kepada Bapa, yaitu kepada Yehova. Yesus tidak boleh disembah. Yesus tidak boleh kepadanya kita meminta. Ya. Kenapa? Karena Yesus adalah ciptaan Allah. Bukan menurut Alkitab ya, tapi menurut orang-orang saksi Yehova. Ya. Saudara-saudara, mereka ini saya pikir bodoh rasanya. Maaf saya bilang bodoh. Dalam arti mereka salah, saudara. Ya. Mereka tidak mengakui keunikan pribadi Yesus. Bahwa di dalam pribadi Yesus itu ada dua sifat. Yang satu bersifat ilahi, yang satu bersifat insani. Jadi Yesus itu adalah Allah yang sejati, tapi juga manusia yang sejati. Kok bisa begitu? Ya bisa, masa nggak bisa, saudara? Kalau kita manusia menjadi Allah kan nggak bisa. Tapi kalau Allah menjadi manusia sangat mudah untuk dia. Nah jadi saudara nggak usah bingung tentang hal itu. Ya saudara-saudara, itu sebabnya orang-orang saksi Yehova ini berkata Yesus hanya ciptaan, dia bukan pencipta katanya. Lalu ketika dia memandang tentang ajaran tentang Roh Kudus, saudara, orang-orang saksi Yehova dia berkata Roh Kudus itu bukan Allah. Tapi itu hanya tenaga aktif dari Allah. Itu hanya kuasa, pengaruh katanya dari Allah itu. Ini saudara, saya nggak bisa terima dalam arti gini, nggak logis saudara. Masa sih kuasa kok dia bisa berduka? Kan Alkitab bilang mendukakan roh. Roh Kudus sedih, dia berduka. Roh Kudus memerintahkan. Roh Kudus menugaskan. Saudara, kalau dia itu sifatnya, katakan dia itu adalah hanya sekedar tenaga, mana bisa sih tenaga bersedih? Kan nggak bisa gitu saudara. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah saksi Yehova yang mengajarkan tentang Allah yang seperti itu. Mereka tidak percaya tentang Allah Tritunggal. Mereka bilang pokoknya Allah itu cuma satu, yaitu Yehova. Yesus mereka bilang adalah ciptaan Allah yang pertama. Dulu namanya sebelum datang ke dalam dunia namanya Mikael atau Logos. Setelah dia datang ke dalam dunia maka namanya disebut Yesus, katanya begitu saudara. Nah saudara-saudara, jadi ini sebuah pandangan yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Hati-hati saudara ya. Oke, kita lihat yang berikut. Apa selain saksi Yehova ada apa lagi? Ya. Saudara, ada ajaran lain yang tokohnya itu namanya Sabellius. Karena tokohnya namanya Sabellius, ajarannya seringkali disebut Sabellianisme. Sabellianisme. Jadi ini asal kata ini ya dari penciptanya itulah, katakan dari tokohnya. Saudara, sering juga disebut sebagai ajaran modalisme. Jadi sama ya, Sabellianisme dengan modalisme ajarannya sama. Saudara, apa yang mereka ajarkan tentang Allah Tritunggal? Saudara, mereka percaya, mereka menerima ajaran Tritunggal. Dengar baik-baik nih saudara.
Jadi kelompok ini mereka menerima ajaran Tritunggal. Ya. Tetapi sayangnya ajaran Tritunggal yang mereka terima ini tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab tentang Tritunggal itu. Saudara-saudara, sedikit barangkali saya ingin coba jelaskan bagaimana sih sebetulnya kita menafsirkan Alkitab. Saya kira ini penting memberikan wawasan kepada kita. Jadi begini, ketika kita membaca Alkitab, saudara-saudara, ada istilahnya itu eksegesis. Eksegesis itu artinya kita membiarkan Alkitab itu, ayat itu berbicara apa adanya. Nggak boleh kita menafsirkan, memasukkan ide-ide kita. Kalau kita masukkan ide-ide kita ke dalam ayat-ayat Alkitab, itu bukan eksegesis, tapi namanya eisegesis. Dan itu salah, saudara, tidak boleh. Ya. Jadi contoh begini, wah saya punya ide nih. Idenya apa ya? Saudara, orang Kristen tidak perlu membawa persembahan persepuluhan, umpama. Itu ide saya. Saudara-saudara, lalu saya cari nih ayat-ayat Alkitab gitu, saudara. Oh, saya temukan di dalam perjanjian baru ternyata cuma satu tuh, hanya perkataan Yesus. Maka berarti benar nih ide saya. Lalu perkataan Yesus itu mulai saya artikan, saya masukkanlah ide-ide saya di dalam ayat itu. Ini keliru, saudara. Ya, nah saudara-saudara, ini yang seringkali banyak terjadi. Orang kelihatannya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi sayangnya Yesus yang dipercayai itu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab tulis, yang Alkitab ajarkan tentang Yesus. Nah, sama dengan Sabellius ini, dengan modalisme ini. Mereka memang percaya, mereka menerima ajaran Tritunggal. Tetapi saudara, ajaran Tritunggal yang mereka terima itu bukan ajaran Tritunggal yang sesuai dengan Alkitab, tapi yang menyimpang, tidak sesuai dengan Alkitab. Kok bisa begitu, saudara? Maksudnya seperti apa? Saudara dengar baik-baik. Jadi menurut ajaran ini, Tritunggal itu Allah yang menyatakan dirinya dalam 3 cara. Satu, dia menyatakan diri sebagai Allah Bapa. Lalu yang kedua, dia berubah menjadi Allah Anak. Yang ketiga, lalu dia berubah lagi menjadi Allah Roh atau Allah Roh Kudus. Coba saudara pikir, salah atau tidak nih kalimat ini? Jadi orang-orang Sabellianisme dan modalisme berkata Allah Tritunggal itu adalah Allah yang menyatakan diri dalam 3 cara. 1, dia menyatakan diri sebagai Bapa. 2, dia menyatakan diri sebagai Anak. 3, dia menyatakan diri sebagai Roh. Saudara-saudara, jadi Bapa, Anak, dan Roh. Jadi kalau saya coba gambarkan secara lebih sederhana begini. Sebutlah saya, ketika saya ada di gereja, saya sebagai gembala dari gereja. Ketika saya ada di rumah, maka saya sebagai suami atau sebagai orang tua, sebagai papa dari anak saya. Lalu ketika saya ada di sekolah, saya sebagai guru. Saudara, sayanya kan satu, very satu, hanya satu. Tapi yang satu ini pada satu saat ketika dia di gereja sebagai gembala, ketika dia ada di rumah sebagai ayah, ketika dia ada di sekolah sebagai guru. Betul nggak menurut saudara kira-kira? Apakah memang Allah seperti itu? Pada satu saat dia sebagai Bapa, lalu dia berubah menjadi Anak, dia berubah menjadi Roh. Nah, saudara-saudara, ini salah. Ini tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ya. Logikanya begini, saudara. Katakan saya tadi sebagai ayah, sebagai guru, dan sebagai gembala. Ini kan orangnya satu nih, saudara. Jadi ketika saya yang sebagai ayah tiba-tiba saya mati, yang ini masih ada nggak nih guru sama gembalanya? Nggak ada, kan mati juga, saudara. Karena orangnya satu, gitu. Tapi saudara, di dalam Trinitas itu nggak begitu. Pribadinya kan berbeda. Pribadinya bisa dibedakan. Sangat berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan roh.
tapi mereka adalah satu esensinya, tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi saudara lihat, ini ajaran yang menyangkal adanya 3 oknum atau 3 pribadi yang berbeda. Dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Ya. Jadi hati-hati saudara ya, kalau saudara dengar ada orang berpendapat tentang Allah Tritunggal, coba dengar dulu baik-baik ya. Kira-kira pendapatnya apa ya? Oh, dia percaya loh ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus katanya. Tapi Bapa yang seperti apa nih? Tritunggal yang seperti apa? Kadang-kadang kita terkecoh gitu saudara ya. Waktu ya belum lama lah, mungkin sebelum COVID katakan, kan sempat ramai itu saudara, jadi diskusi, perdebatan, hal-hal ajaran-ajaran seperti ini banyak beredar di YouTube saudara ya. Wah, yang satu bilang begini, satu bilang begitu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi ingat baik-baik, ini ajaran ini kurang tepat, tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab ya. Mungkin dalam bidang lain barangkali ada yang sesuai ajarannya, tapi ketika bicara tentang Tritunggal, Sabellianisme dan modalisme tidak sesuai dengan Alkitab, yang Alkitab ajarkan. Gitu saudara ya. Oke, kita lihat lagi sekarang yang berikut. Apa yang berikut? Yang berikut ada kelompok saudara pandangan yang disebut pandangan subordinasionisme. Apa nih saudara? Ini tokohnya namanya Arius. Saudara, ini dari kelompok ini yang akhirnya juga memunculkan yang tadi pertama, yaitu Saksi Yehova. Karena pandangannya sama saudara. Saudara-saudara, Arius dia berpandangan bahwa Bapa itu lebih besar dari Yesus dan Roh Kudus. Jadi nggak setaraf saudara, nggak setingkat, nggak sederajat. Bapa derajatnya lebih tinggi, Anak lebih rendah, Roh Kudus lebih rendah. Jadi Bapa ada di nomor 1, Anak di nomor 2, Roh Kudus di nomor 3. Kira-kira urutannya begitu. Nah, betul atau tidak nih saudara ya? Bapa dia lebih besar, Anak ya lebih kecil sedikit gitu kan, Roh Kudus lebih kecil lagi. Saudara-saudara, tidak seperti itu. Ingat, Allah Tritunggal adalah Allah yang satu hakikatnya, tapi pribadinya memang ada 3. Jadi ada satu hakikat yang sederajat, sama. Bapa dengan Anak sama 1 derajat, dengan Roh Kudus sama 1 derajat. Maksudnya sederajat. Jadi tidak ada, bukan masalah lebih tinggi, lebih rendah, lebih besar, lebih kecil. Tidak seperti itu, saudara ya. Nah, jadi saudara pahami, ini ajaran yang diajarkan dengan sebutan subordinasionisme. Oke, kita lihat yang berikutnya lagi, saudara. Nah, saudara, ada ajaran yang juga mengajarkan, saudara, bahwa disebut itu adopsionisme. Apa adopsionisme ini? Ini ajaran sebenarnya sudah lama sekali, saudara. Maksudnya dari awal-awal, mungkin boleh dibilang berbarenganlah dengan perkembangan pertumbuhan gereja itu. Ya, saudara-saudara, setelah itu kedengaran sedikit reda, tapi dimunculkan kembali oleh 2 orang ini seorang uskup ya, yang namanya Elipandus dan Felix, saudara. Ini di Eropa pasti saudara ya. Mereka kembali memunculkan ajaran ini. Ajaran terutama tentang Yesus itu. Apa yang mereka katakan tentang Yesus? Mereka bilang Yesus itu adalah manusia biasa. Kedengarannya benar saudara ya. Karena Yesus kan saya bilang tadi di awal, dia 100% manusia. Tapi penekanan di sini dibilang Yesus itu manusia biasa yang diangkat menjadi Allah pada waktu baptisan. Kenapa dia diangkat jadi Allah pada waktu baptisan? Karena dia saleh. Wah, karena dia taat, benar-benar orang saleh baik. Jadi diangkatlah dia menjadi Allah. Bagaimana cara pengangkatannya? Bagaimana cara pelantikannya? Seorang manusia dilantik menjadi Allah. Menurut ajaran ini berkata, waktu Yesus dibaptis itu, ketika keluar dari air, dibilang dia terdengarlah suara. Lalu ada burung merpati, yaitu Roh Kudus turun. Suara itu berkata, inilah anak yang aku kasih, kepadanya lah aku berkenan.
Nah jadi saudara, ajaran adopsionisme ini berkata itulah pengangkatan Yesus, pelantikan Yesus jadi Allah. Ya biasanya kan kalau sebutlah siapa presiden, pelantikan presiden, diambil sumpah gitu kan saudara, dia ada kata-katanya lah gitu. Ya pelantikan gubernur, bupati itu kan ada formulanya yang diucapkan. Nah jadi mereka beranggapan perkataan yang didengar bahwa inilah anak yang kukasihi, lalu ada Roh Kudus yang menyerupai burung merpati turun, itu merupakan bentuk pelantikan seorang manusia biasa dilantik menjadi Allah. Apa memang begitu ya saudara? Bahkan lebih lanjut mereka bilang begini, tetapi katanya keilahiannya, kealahannya itu lepas dari Yesus ketika dia disalibkan. Jadi rupanya saudara, proses Yesus menjadi Allah itu hanya saudara 3,5 tahun gitu kan. Wah dia saudara menjabat sebagai Allah hanya 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun dia disalibkan, selesai itu. Jadi dicabut lagi saudara ya, ditinggalkan tuh saudara pribadinya. Makanya kan ada ayat katanya yang bilang, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku. Nah itu sebagai bentuk dia bilang di mana keilahiannya, Allahnya itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, saya mau katakan ini ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi saya sih berharap saudara pelajari Alkitab baik-baik. Ya. Kita sudah belajarkan tentang Alkitab di awal-awal pertemuan kita itu, saudara. Nah, jadi saudara, sebetulnya masih ada beberapa pandangan yang bisa saya sampaikan ya. Tapi saya tidak mau terlalu banyak supaya kita nggak jadi bingung gitu, saudara. Saudara, tapi biarlah apa yang kita pelajari hari ini itu membuka wawasan kita, pengertian kita, sehingga kita punya wawasan yang benar. Kita punya pemahaman yang benar tentang Allah. Nah, walaupun pemahaman kita ini nggak sempurna, itu pasti sudah. Siapa coba orang yang bisa mengenal Allah itu 100% sempurna? Nggak ada. Kan dia waktu yang lalu kalau Allah itu dapat dipahami dengan akal kita, masuk akal gitu, saya bilang itu bukan Allah, saudara. Benar deh saudara. Jadi marilah saudara, biarlah kita semakin mengerti ini, semakin mendorong kita untuk semakin mengasihi dia. Saudara, Alkitab bilang Roh Kudus itu akan membawa kita, menuntun kita kepada segala kebenaran. Saya yakin hal ini. Minggu lalu apa 2 minggu lalu saya katakan, ketika kita belajar tentang Trinitas atau Tritunggal, yang harus dikedepankan bukan otak kita, bukan logika kita. Tapi yang harus dikedepankan adalah iman. Sekali lagi saya mau bilang, ketika kita belajar, mempelajari tentang Allah, terutama tentang Allah Tritunggal, maka yang harus kita kedepankan bukan logika, bukan akal, bukan pemikiran-pemikiran yang logis yang masuk akal, tapi iman, saudara. Sebab tanpa iman, kita tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah dan tidak akan pernah mengerti tentang Allah. Lalu apakah kalau kita beriman kita akan mengerti? Saudara, saya percaya kan Alkitab bilang Roh Kudus itu dia akan menuntun kita, membawa kita dari kebenaran terus kepada kebenaran. Artinya ketika kita beriman kepada dia, Roh Kudus akan memberitahu kita, membukakan pemahaman kepada kita tentang Allah itu. Termasuk tentu tentang Allah Tritunggal. Nah, jadi saudara-saudara, kalaupun hari ini kita masih bingung gitu, mari kita mau tetap teguh ada di dalam Dia. Sebab ketika kita teguh ada di dalam Dia, saudara, hari ini mungkin pengetahuan kita baru ada di level 1. Tapi ketika kita tetap ada dalam Dia, kita semakin sungguh, Roh Kudus akan bawa kita naik kepada pemahaman di level 2. Besok menaik lagi ke level 3. Terus seperti itu, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti, saudara. Kita memahami karena Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian,
Itu sebabnya mari biarlah setiap kita punya sebuah kerinduan. Saya ingin mengenal-Mu Tuhan. Saya ingin mengenal-Mu lebih dalam. Saya akan lebih serius, lebih sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Dan saudara-saudara, pemahaman kita tentang Allah Tritunggal, saya berharap ini menjadi sebuah dasar untuk kita terus bertumbuh ke arah Dia. Terus bertumbuh bagi Dia, bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Ya. Mari kita mau berdoa, saudara. Saudara berdoa sungguh-sungguh ya. Kita sudah selesai pelajaran tentang Allah Tritunggal ini. Minggu depan saya akan masuk dalam tema yang baru ya. Oke, kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini kami kembali boleh belajar tentang Engkau, tentang Allah Tritunggal itu. Kami sangat berterima kasih buat penjelasan-penjelasan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami sadar banyak hal yang kami tidak mengerti, banyak hal yang tidak kami pahami. Roh Kudus, tuntunlah kami, bimbinglah kami, bawalah kami ke dalam seluruh kebenaran itu. Sehingga kami boleh semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, dan selalu memuliakan Engkau. Bapa, hamba berdoa buat seluruh umat-Mu yang dengan setia mengikuti ibadah Eva. Secara khusus hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkati mereka, berkati hidup pribadinya, berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaannya, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Bawa terus kami untuk semakin bertumbuh, semakin dewasa. Kami berdoa buat teman-teman kami yang selama ini tidak pernah peduli mungkin tentang hal-hal seperti ini. Tuhan, kami doakan mereka, ampuni mereka Bapa. Bapa tolong jamah mereka, kasihani mereka. Ada begitu banyak orang-orang Kristen tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang iman mereka. Kami tidak mau seperti itu. Tapi kami mau mengerti, kami mau mempercayai Allah yang kami kenal itu, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, itu sebabnya Engkau sadarkan mereka, Engkau basuh mereka dengan darah-Mu, dorong mereka untuk punya rasa haus dan lapar akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah pimpin ibadah kami malam ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara sekarang terimalah oleh-Mu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada malam ini sampai Dia datang menjemput kita. Haleluya, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai ya. Jangan lupa saya ingatkan nanti hari Jumat ada lembah pujian gitu Saudara ya. Ada lembah pujian, juga ada doa bersama para pelayan Tuhan. Jadi para pelayan Tuhan mari datang ya. Kita mau datang berdoa sebab pelayanan itu tidak hanya berdasar kepada skill. Kita boleh jago, kita boleh hebat, tapi tanpa pengurapan dan penyertaan Tuhan semua nol. Ya, jadi ayo datang, rendahkan hatimu, datang menyembah Dia, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Maka Tuhan bisa pakai kita lebih lagi. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Sabtu anak-anak remaja mari datang ya. Hari Minggu pagi jam 8 ada sekolah minggu jam 10, sorenya jam 5 ada ibadah umum. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Rabu depan kita akan terus lanjutkan Eva dengan tema yang baru. Baik itu saja, sekali lagi Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.